Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, gimana teman-teman, masih semangat? Siap. Semangat, Pak. Masih Siap. semangat. Semangat ya. Pak. Kita masih gimana? Dia udah lengkap semua? Siap, udah lengkap, Pak. Udah lengkap, Pak. Kita tuh berapa orang? 8 Ada orang. 8 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah lengkap ya. Kemarin ada tugas yang di LMS gimana? Kira-kira ada masukan? Siapa yang mau komentar? Silakan. Amin, Didin, Gunawan, Rika, Maya, Fitri, Yuki, Widya, barangkali ada masukan terkait dengan agenda 2, silakan. Terkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, silakan. Siapa yang mau mulai? Amin, gimana tanggapannya terkait materi aneka ini? Silakan. Halo Amin, silakan. Siap. Iya, Pak. Kaitan dengan materi aneka ini memang Gini, tolong Anda semua sebagai calon PNS ada materi aneka. Silakan komentari. Aneka itu kan nilai-nilai dasar PNS. ya. Kira-kira apa tanggapan Anda sebagai calon PNS kalau nanti persiapan menjadi PNS? Silakan tanggapannya gimana nih terhadap fungsi-fungsi atau nilai-nilai dasar ASN? Iya, jadi nilai-nilai aneka ini memang masih difahami oleh kami selaku calon PNS, Pak ya. Makanya dengan adanya materi ini sangat benar-benar kami butuhkan materi aneka ini, sehingga ke depan ketika kami sudah 100% menjadi PNS, ya tentunya kami punya dasar. Ya, kami sudah punya dasar, kami sudah punya pemahaman kaitan dengan apa yang mesti kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Sehingga dalam menjalankan tugas amanah ini, kami tetap berada dalam koridor dan aturan yang ada, tentunya dengan beracuan kepada nilai-nilai dasar aneka ini. Itu barangkali, Pak. Kalau aneka itu apa sih, Amin? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, Pak. Nah ini, keempat ini untuk apa sih menurut kamu sebagai PNS nanti? Kenapa ada aneka gitu untuk PNS? The point Ya, sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas dalam rangka mewujudkan peran fungsi kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan. Oke, cukup. Oke. Baik. Menurut Rika, aneka itu apa sih? 1. Aneka itu merupakan tadi sama yang sudah disebutkan ya. Apa aneka? A-nya itu akuntabilitas, N-nya itu nasionalisme, E-nya itu etika publik, K-nya komitmen mutu, dan terakhir A-nya anti korupsi, Pak. Buat kamu apa sih? Aneka ini buat apa sih di PNS? Ya, aneka ini penting, Pak, untuk dipahami oleh ASN, karena ini dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi ASN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pak. Supaya ya ASN ini Cukup, poinnya aja.
Ya, Kalau menurut Yuki, aneka itu apa aja sih? Ini apa ya? Selamat pagi Pak. Aneka itu hanya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka Ya, Pak. itu dijadikan pedoman kita dalam bekerja sebagai ASN yang baik dan menjadi panutan. Terima kasih Pak. Makasih Yuki. Kalau menurut Gunawan, aneka itu apa sih? Aneka itu tadi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, ini merupakan nilai-nilai yang bisa untuk diaplikasikan dalam membentuk karakter supaya menjadi ASN yang mempunyai integritas. Kalau menurut Maya, silakan aneka. Aneka sendiri itu singkatan dari A-nya itu adalah akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan A terakhir itu adalah anti korupsi. Menurut saya aneka ini adalah suatu pedoman bagi kami selaku ASN agar kami tetap berjalan pada koridor yang sebenarnya tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar yang seharusnya kami lakukan. Baik, sementara itu ya, terima kasih. Nah, sebelum saya buka materi ya, slide-nya atau ya, materinya ya, aneka ini merupakan bagian-bagian atau singkatan dari nilai-nilai dasar yang ada di Undang-Undang ASN ya. Jadi nanti bukan merupakan pedoman acuan aneka ini. Aneka ini merupakan penjabaran lah ya, atau boleh dikatakan singkatan dari fungsi-fungsi, termasuk juga nilai-nilai dasar, termasuk juga profesi ASN yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi acuan Anda semua Undang-Undang Nomor 5 ya. Sekali lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu nanti kembali ke unit kerja buka sama Anda semua ya. Dari mulai pasal pertama sampai pasal akhir itu apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai, profesi, fungsi, kode etik, termasuk juga di sana ada merit system atau sistem merit apa sih di dalam. Nah, apa sih tujuan di bentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu salah satunya sebagai bukti bahwa ASN itu harus Islam menciptakan ASN yang profesional gitu ya. Jadi tidak ada kata-kata lagi ASN yang baik, ASN yang kuat, tidak ada, jadi ASN profesional. Artinya tuh profesional tuh ahli di bidangnya, profesi dokter ya dokter profesional, ya, guru ya guru. Nah, jadi jangan merangkap nanti guru sebagai ketua partai misalnya, ya, atau dokter sebagai pengurus partai, pengurus organisasi. Tidak boleh. Jadi profesional itu ya sesuai dengan profesinya aja, profesional. Ya. Jadi kalau guru matematik ya profesional di guru matematik. Dokter tadi, Dokter Widya misalnya di ahli di bidang A, di bidang B, di bidang C, itu profesional. Jadi profesional itu bidang ahli di bidangnya ya, bukan ahli di bidang-bidang gitu ya. Jadi profesional itu pemahamannya. Jadi kalau guru kelas itu belum profesional karena mapalnya itu banyak. Nah, profesionalnya di guru kelasnya, jadi bukan di guru mapelnya, gitu ya. Wali kelas hanya berprofesional sebagai wali kelas. Ya, jadi harus dibedakan profesional. Baik, kita coba buka share ya. Kita coba buka ini materinya dia.
Nah ini dasar hukumnya. Kebetulan sebetulnya ada juga manajemen patentan ya. Yang pertama ini Undang-Undang Nomor 5, saya kira di modul sudah sering sekali disampaikan ya, Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, PP 11 tahun 2017 yang dilakukan perubahan ya pada nomor 11 dan nomor 17 tahun 2020. Nah ini silahkan nanti tinggal di download di Google ya, PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Nah jadi Anda nanti nilai-nilai dasar ini hanya sebagai pengantar lewat modul-modul ya, akuntabilitas, nasionalisme. Tapi nanti yang lebih penting kembali ke unit kerja selesai dasar, misalnya sudah lulus lah ya, minimal Anda sebelum ya mungkin dalam kurun waktu 1 bulan lah sebelum pekerjaan, sambil bekerja, artinya ini pahami dulu, ini penting bagi Anda ya. Saya kritik pada teman-teman di Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang atau PP Nomor 11 tahun 2017. Termasuk ada catat lagi, mungkin ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, tentang manajemen talenta. Nah, jadi bagi Anda yang punya gagasan, ide, inovasi, termasuk juga ditindaklanjuti oleh kegiatan tugas-tugas yang sangat profesional, itu memperoleh semacam ada penghargaan. Nah contoh gini, di PNS itu nanti buka lagi di Undang-Undang Nomor 5 ya. Dulu di Undang-Undang Nomor sebelum Undang-Undang Pokok Kepegawaian ya, dulu namanya Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Itu setiap PNS yang mempunyai atau menghasilkan ide, gagasan atau inovasi yang boleh dikatakan yang mendapat pengakuan lah ya, baik dari kabupaten, provinsi maupun nasional, itu memperoleh penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat ya. Tapi nanti coba lagi lihat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ya, penghargaannya dulu kenaikan pangkat, sekarang seperti apa, coba Anda pelajari kembali lah undang-undang. Nah ini juga penting agar Anda dikatakan profesional, ini proses untuk menduduki atau istilahnya karir Anda itu semua paham. Jadi Anda kalau masa kerja sudah 4 tahun, bagaimana memperoleh kenaikan pangkat atau tidak. Di situ ada kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, profesional. Terus kalau 2 tahun di pangkat, 1 tahun di jabatan, harus memperoleh apa? Nah, lihat di sini semuanya. Di Undang-Undang Nomor 5, termasuk juga PP 11, juga ada juga peraturan pemerintah ya, nomor 53 tahun 2017 juga terkait disiplin PNS ya. Nah, ini coba nanti buka di Google, manajemen PNS, disiplin ASN, PNS, termasuk juga tentang ASN. Nah, kenapa di sini ada ASN, di sini PNS? Nah, ya. Ini ASN ini di dalamnya ada 2, ya, di dalam ada 2. 1 pegawai negeri sipil. Jadi ada dua wadah lah ya, PNS dan P3K. Nah, apa sih bedanya PNS dengan P3K? Sama, cuma bedanya P3K tidak dapat pensiun. Nah, kemungkinan juga Anda coba nanti lihat
undang-undang kaitan dengan PP, coba dikaji, coba ditelaah apakah ASN ini akan bertahan sebagai bidangnya PNS atau nanti dirubah hanya ada P3K saja, atau PNS itu nanti seperti P3K. Ya. Jadi sebetulnya hampir sama ya. Contoh misalnya di BUMN itu PNS tapi modelnya kayak P3K. Modelnya kayak P3K. Nah kalau saya boleh saran sih sebetulnya oke lah PNS tapi modelnya kayak P3K, kayak pegawai swasta lah ya, atau BUMN udah semi swasta dan negeri. Jadi tidak ada istilah pensiun, tapi pensiunnya mungkin ya kalau di swasta itu pesangon atau apalah uang PHK. Sebetulnya sama ya. Kita sebetulnya kalau menerima pensiun itu nilai tukar nilai uang itu misalnya ya istilahnya nggak sesuai dengan apa ya dengan nilai uang lagi. Bagusnya kayak BUMN. Kita lanjut. Nah ini ya prinsip-prinsip ASN di dalam Aneka ini Anda kemarin sudah baca mungkin modulnya, sudah lihat tugasnya. Di sini ada profesi, PNS, dan P3K. Nah prinsip ASN sebagai profesi guru, profesi dokter ini sama, ada nilai dasar. Nah nilai dasar itu di dalamnya mungkin itu singkatan lah ya, singkatan dari nilai-nilai dasar ini mungkin di dalamnya ada akuntabilitas, etika publik. Jadi ini merupakan rangkuman, merupakan apa ya, mengambil dari dari nilai-nilai dasar ini. Jadi misalnya terkait dengan nilai-nilai bela negara ada nasionalisme, terus etika publik, ya, ada etik, komitmen, integritas, moral, tanggung jawab, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, profesionalitas jabatan. Nah, ini nilai-nilai dasar yang ada di prinsip ASN. Baik, kita coba nanti ini tolong Anda semua baca kembali lah ya di Undang-Undang Nomor 5 karena waktunya sekarang cuma 1 PP. Nah, saya coba masuk ke sini. Nah, ini dulu ya, pahami dulu nanti Aneka ini Anda harus harus terapkan lah gitu ya, harus diterapkan atau harus diterapkan melalui kegiatan-kegiatan Anda di unit kerja. Ya, sekali lagi akuntabilitas, nasionalisme atau Aneka ini tolong dicatat harus berupaya. Dan ini nanti Anda aktualisasikan atau diterapkan atau diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang atau istilahnya boleh dikatakan di tahapan-tahapan kegiatan. Misalnya contoh ini, mengajar, memberikan materi pelajaran atau memberikan pelajaran materi matematik. Nah, sebelum memberikan materi matematik, pelajaran matematik, mungkin Anda persiapkan dulu. Pertama, menyiapkan bahan ajar. Ya, kalau di guru atau di suaraku membuat rencana pembelajaran atau garis besar pembelajaran, GBPP, SAP, atau RP. Ya. Nah, di situ tentu di dalamnya ada metode, ada media, ada juga alokasi waktu, ada juga referensi mungkin bahan yang dipakai. Nah, kenapa di sini perlu tahapan kegiatannya merancang
berencana menyiapkan dulu bakaran. Kira-kira ini yang masuk apa misalnya? Kira-kira penguatan nilai dasar mana yang kuat untuk istilahnya merancang materi tersebut? Oh, saya akuntabilitas, Pak. Kenapa? Karena ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Atau sebagai alat ukur untuk misalnya bahan evaluasi nanti. Apakah dengan model, dengan metode seperti ini cocok nggak untuk peserta? Ini dari sisi akuntabilitas. Atau bisa juga dari komitmen mutu. Saya ingin komitmen Pak terhadap kualitas. Dan makanya saya mempersiapkan dulu rencananya atau rancangan pembelajaran. Silakan. Ya, tapi satu yang diambil, kira-kira mana yang memberikan penguatan. Tahap kedua, misalnya menyiapkan sarana prasarana. Karena di sini ada model pembelajarannya simulasi atau diskusi, yang mungkin nanti kelasnya seperti apa, sarana prasarana. Ya. Sarana prasarana itu mungkin yang menjadi faktor pendukung dalam pembelajaran. Mungkin menggunakan flipchart, menggunakan whiteboard, menggunakan spidol, menggunakan LCD, infocus, dan sebagainya. Ya, termasuk ruangan model pembelajaran. Nah, terus juga mungkin di situ ada model nanti lewat diskusi simulasi. Kenapa lewat seperti itu? Ini harus saya ingin memperagakan nasionalisme, Pak. Jadi di sini anak-anak biar lebih tahu, biar lebih akrab dengan berbagai suku, bahasa, dan sebagainya di sini, nasionalisme. Atau juga ingin istilahnya mengetahui terkait dengan etika publik, bagaimana misalnya murid dengan murid itu saling menghargai, saling mengetahui satu sisi lain. Itu ya. Nah, terus juga nanti misalnya setelah berakhir Pak, saya melakukan evaluasi penilaian. Nah, di sini mungkin anti korupsi misalnya. Kenapa saya berikan evaluasi ini sebagai pertanggungjawaban sekaligus juga bahwa saya akan melakukan kegiatan secara jujur. Yang nilainya baik ya baik, yang nilainya sedang ya sedang, nilainya jelek ya jelek. Ini contoh ya, contoh dari akuntabilitas. Kita coba masuk, contoh ya. Misalnya contoh di sini terkait akuntabilitas. Ini bolehlah silakan mau di PowerPoint juga boleh. Di sini ada akuntabilitas atau bicara. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban atau bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kegiatannya tuh mungkin apakah Anda sebagai guru, sebagai dokter harus bisa dipertanggungjawabkan, bisa berarti ini masuk ke dalam kepemimpinan. Ya. Jadi kepemimpinan Anda atau istilahnya sosok kepada orangnya lah gitu ya. Nah kalau ini kepada profesinya, kalau ini kepada orangnya, kalau ini kepada profesinya. Jadi nanti di akuntabilitas itu ada dua yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Satu terhadap subjeknya mungkin ya, subjeknya. Yang kedua dalam objeknya. Subjeknya di sini dipertanggungjawabkan itu pertama setiap setiap ucapan, setiap perbuatan kan gitu ya, setiap setiap ucapan dan perbuatan di sini harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan asal menyampaikan gitu, itu harus ada landasannya, harus ada landasan. Contohnya misalnya ini jangan sampai nanti menjadi berita yang kurang benar lah ya, kurang bisa dipertanggungjawabkan atau menjadi
perbuatan, misalnya kepemimpinan ini kurang bisa dipertanggungjawabkan di sisi perbuatan. Perbuatannya yang mungkin sering melecehkan, sering merendahkan, termasuk juga mungkin boleh dikatakan sering menggelapkan, sering penyimpangan dan sebagainya. Ini perbuatan. Ini masuk akuntabilitas dari kepemimpinan. Nah, ini baru masuk ke objeknya. Objeknya itu apa yang dia kerjakan, harus transparan, bisa dipertanggungjawabkan, integritas. Integritas itu apa ya, boleh dikatakan pokok begitu ya, pokok, atau kalau dalam Islam itu istiqomah ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu apa ya, kenceng, kuat gitu ya. Boleh dikatakan juga komitmen ya. Jadi itu integritas. Nah, masuk kepada profesional. Artinya itu fokus pada profesi ini. Kepercayaan, setiap tugas yang diberikan pada Anda semua itu apa ya, organisasi atau masyarakat itu percaya, punya kepercayaan. Jadi ucapan perbuatan itu sesuai dengan yang disampaikan. Ini kepercayaan itu penting ya, penting karena ini akan apa ya, bukan membangun, mungkin akan memperlihatkan diri seseorang, lebih jauhnya lagi akan menentukan harga diri seseorang. Nah, kejelasan target juga di akuntabilitas itu semua harus terukur. Misalnya memberikan materi atau memberikan pasien itu 5 menit, 15 menit, terukur bisa dipertanggungjawabkan. Memberikan obat sesuai dengan penyakitnya atau memberikan vaksin sesuai dengan penyakitnya. Terus mendudukkan seseorang pasien sesuai dengan usianya. Misalnya ini usia menular, penyakitnya menular misalnya. Ini harus ada penjelasan target. Apakah bisa disatuin dengan ibu anak hamil misalnya, atau penyakit anak-anak. Ya, jadi harus ada penjelasan target. Baik, kita lanjut. Ini akuntabilitas. Kita masuk nasionalisme. Nah, nasionalisme itu nilai-nilai ya. Jadi setiap nasionalisme Anda paham terhadap nilai-nilai. Nilai-nilai yang ada dalam ideologi negara kita atau di dalam Pancasila yang paling gampang. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, bela negara, persatuan, kerakyatan. Artinya nilai-nilai ini ada yang nilainya berhubungan dengan masyarakat, ada juga nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Tadi sama dengan akuntabilitas. Ada yang untuk subjeknya, untuk dirinya, ada juga untuk pekerjaannya. Ini sama, nasionalisme juga nilai-nilai terhadap manusia, nilai-nilai terhadap berhubungan dengan Tuhan. Ini tinggal poinnya aja lah bicara. Dan nilai-nilai kemanusiaan kita mungkin paling bijaksana, punya rasa kesatuan, saling melindungi kan gitu ya, saling memberikan informasi, memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai pengetahuan kan gitu. Misalnya dokter memberikan penjelasan apa sih penyakit seperti ini harus seperti apa, silakan sampaikan. Selain itu medical check-nya seperti apa kan gitu. Jadi hasil pemeriksaan itu disampaikan, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terus rasa lagi. Ini contoh ya. Ini contoh
Saya punya teman nih, Dokter Budi, sekarang mungkin jadi wakil direktur di Rumah Sakit Arga Winangun. Itu saat pelatihannya itu memang kebetulan beliau itu dari mulai pelatihan dasar sampai pelatihan tertinggi ketemu saya terus gitu. Nggak tahu nih dasar ini ya. Kebetulan beliau orang CNS lah ya, orang CNS yang kebetulan diterima jadi PNS. Dia aslinya orang Tasik tapi buka praktek di Bandung ya, tapi buka praktek itu dari mulai istrinya, anaknya semua dokter. Kebetulan buka praktek di nah, cerita yang menarik pertama ini bicara nasionalisme. Beliau ini keturunan dari CNS, murni ya, dari istrinya semua. Dia selama menjadi kalau boleh dikatakan pengalaman kerjanya itu jadi pengalaman dia di Puskesmas Naringgul, salah satu bukan di Naringgul, di salah satu, kalau tidak salah itu di Sukanagara, di Sukanagara masih tahun 10 tahun ke belakang. Nah dia tuh cerita sama saya, saya kalau ngobatin orang itu selalu dibayar sama pisang, terus sama timun, sama papaya. Sering ada waktu itu, bukan sering lagi. Saya terkadang sama istri, ya waktu itu kebetulan masih bujangan kurang lebih 3 tahun, 2 tahun mungkin, 2 tahun. Itu perjalanannya hebat sekali ya, selama di Jambi Selatan itu dia nasionalisme terbangunnya selama 6 tahun. 6 tahun. Terus kalau pulang ke Bandung, saya harus nunggu dulu mobil kon. Ya, ini itu pun ya mobil gitulah, mobil kalau pulang dulu. Wah, sudah bau keringat, sudah ini, terus makanan yang dibayar juga nggak bisa kebayar, nggak bisa ke bawah, akhirnya dikasih nanti ke masyarakat. Itu ya, jadi nasionalisme itu terbang. Itu biasa rata-rata itu dari pengalaman di lapangan. Dan kebetulan ini Dokter Budi ini nasionalismenya terbentuk memang di daerah yang memang betul-betul sangat menantang gitu. Jadi kalau Anda langsung di rumah sakit, ya misalnya Yuda atau Gunawan, mungkin belum terasa. Tapi kalau di pedalaman, ya, kenapa itu di pedalaman itu akan terasa nasionalisme. Termasuk juga mungkin itu terjadi konflik kepentingan individu uang, tapi yang didapatkan bukan uang kan gitu. Ya, itu contoh nasionalisme. Itu contoh saja ya. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah menjadi dokter pribadi Bupati Kabupaten Cirebon. Jadi orang satu-satunya yang mendapat kepercayaan 3 periode ya, setiap kepala daerah yang diminta dokter Budi. Itu salah satu. Dan alhamdulillah saya juga banyak belajar dari beliau nasionalisme. Sering ketemu lah setiap momen-momen ya 1 bulan sekali gitu, ketemu saya yang ke Cirebon juga yang ke Bandung. Hanya diskusi terkait, tapi tidak masuk ke profesi ya. Saya tidak mungkin masuk ke dunia kedokteran karena saya mungkin bukan profesi. Tapi diskusi terkait nasionalisme, ya terkait di luar pekerjaannya, tapi dalam sebagai PNS gitu, sebagai PNS. Nah nanti Anda juga sama ya, kalau ada waktu mungkin silakan. Tidak ada profesi dokter, tidak ada profesi guru, tapi ini diskusi ya.
diskusi terkait dengan ya mungkin kita hidup bersosial itu seperti apa sih, gitu ya, khususnya di Indonesia. Oke, kita lanjut itu sebagai contoh. Nah, etika publik mungkin boleh dikatakan di sini ya. Jadi etika publik kita jam 11.45 ya, masih ada waktu. Nah, etika publik ini tolong boleh ini dicatat juga ya. Sama ya. Etika publik sama dengan akuntabilitas, sama dengan nasionalisme, sama etika publik juga ada nilai-nilai untuk diri sendiri, yaitu etiket. Ya. Etiket itu tergantung kepada karakter Anda masing-masing. Ya, ada yang jorok, ada yang tidak jorok, ada yang ya istilahnya kurang memahami terkait dengan tata krama, terkait dengan budaya, terkait dengan sosial, terkait dengan mungkin juga ini mohon maaf ya, ini karakter seseorang. Mungkin juga terkait dengan nilai-nilai agama. Jadi di sini kuat sekali akan menentukan apakah etika publik ini bisa terrealisasikan atau bisa dilaksanakan, tergantung kepada etiketnya, tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri. Ini bisa pengaruh kurang agama, pengaruh kurang norma-norma, pengaruh kurang nilai-nilai budaya. Nah, ini sebetulnya ini berangkat dari keluarga. Ya, mohon maaf mungkin ada yang keluarga artinya itu yaitu pendidikan anak itu dari kecil ya kurang. Ini yang memberikan amanat. Sedangkan etika publik ini merupakan profesi yang dilaksanakan sesuai dengan profesi kerja yang ya, di sini etika itu tentu ada taat. Misalnya nanti Anda saat merancang aktualisasi itu konsultasi dengan atasan, berarti di sini sedang melaksanakan etika publik. Pemahaman etika publik itu secara keseluruhan. Mungkin di sini bukan etika publik yang diinginkan, itu etika organisasi, bagian dari etika publik. Etika publik itu etika pada publik, etika pada masyarakat. Ada aturan di sini, berarti ada aturan-aturan kedokteran, aturan ya. Nah, di sini ada aturan, berarti di sini etika terhadap taat aturan. Selanjutnya hormat. Nah, ini sebagai Anda telah melakukan atau melaksanakan etika publik. Ya, salah satunya terkait dengan kegiatan hormat kepada orang yang lebih tua atau orang yang telah memberikan pengetahuan atau memberikan petunjuk dan sebagainya lah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih bedanya etika dengan norma-norma dalam etika dengan norma hukum? Kalau etika publik itu, etika itu tidak ada sanksi hukum. Paling sanksinya tuh ya sanksi dari masyarakat itu. Misalnya Gunawan tidak sopan, paling orang tidak. Jadi orang itu kadang-kadang tidak sopan. Itu jadi ada sanksi dari masyarakat. Kalau hukum itu sanksinya jelas sanksi hukum. Ya.
Nah, walaupun sanksinya hanya sanksi masyarakat, tetap sebenarnya, ini akan membangun satu karakter yang istilahnya keberhasilan seseorang itu malah lebih kuat dari etiketnya. Ya, etiketnya. Nah, sekarang di pemerintahan lagi sedang gencar-gencar ya. Satu terobosan misalnya sekarang bahwa seorang pemimpin itu harus bukan memperoleh, harus memiliki hard skill, artinya itu pengetahuan, keterampilan dan berkinerja tinggi, hard skill, tapi juga harus memiliki soft skill. Nah, soft skill itu ini penggabungan dari etiket dan etika. Jadi etikanya bagus, tapi etiketnya juga harus diikuti. Jadi biasanya etika ini berangkat dari etiket, nilai-nilai yang ada pada diri. Sopan tapi sopan ke orang lain, tapi cara berpakaiannya tidak sopan. Nah, seperti itu contohnya. Ucapannya kalau untuk ini apa ya istilahnya, jadi ucapan dengan perbuatan itu tidak sesuai bisa itu ya nilai-nilai publik. Sekarang masuk ke komitmen mutu. Komitmen mutu ini ada komitmen dengan mutu. Komitmen mutu ada nilai-nilai juga di sini. Nilai-nilai pertama yang melekat pada diri sendiri yaitu komitmen. Nah, jadi kenapa di sini nggak langsung mutu atau kualitas apa ya? Di sini ada komitmen mutu. Di sini melekat kayak tadi etika publik, ada etiket, ada etika publik. Ya. Nilai-nilai di sini yang harus dibangun yaitu komitmen, integritas, kokoh, kuat, tidak akan goyah. Nah, kalau di perusahaan swasta, di lembaga swasta, nilai-nilai komitmen itu mau tidak mau, suka tidak suka harus tertanam. Jadi contoh misalnya gini, dia sekarang buka praktek misalnya. Nah, kalau komitmennya tidak dibangun, misalnya artinya gini, kualitas atau misalnya kualitas obat yang diberikan pada pasien itu bukannya tambah sembuh tapi malah tambah parah misalnya. Atau mendatangkan samping misalnya. Penyakit ini sembuh, penyakit ini datang lagi. Terus cara pelayanannya misalnya memberikan kejelasan kepada pasien. Terus harganya juga tidak mahal, tidak murah, cukup kan gitu. Jadi itu ada standar. Nah, ini komitmen. Jadi mutu ini juga harus ditindaklanjuti dengan ada prosesnya gitu. Ada prosesnya, tidak langsung produknya ini obat paten, tapi cara menyampaikannya, terus cara apa ya, contoh gini misalnya, ini obat bagus, tapi cara penyampaiannya tidak jelas apakah diminum 3 kali sehari, 4 kali, 5 kali. Nah, ini nilai-nilai yang komitmen. Komitmen itu datang dari subjeknya secara subjektif pada orang. Nah, sehebat apapun produk, kalau memang tidak ada komitmen, tidak bisa. Contoh ini, PNS profesional. Yang profesional itu siapa? Apakah semua PNS profesional? Tergantung pada karakter masing-masing. Yang jadi, kalau dipukul rata, PNS sudah profesional, dia tanya kepada PNS oleh masyarakat. Bukan ditanya, dilihat sudah profesional belum. Dan jadi jangan sampai berikrar sepihak. Pak, di Undang-Undang 5 PNS sudah profesional, ya, tapi di masyarakat belum tentu. Ini apakah sudah efektif, efisien, kreatif, inovatif sesuai.
Nah, ini nanti dalam melakukan kegiatan nanti coba aplikasikan, implementasi. Apa sih yang dimaksud dengan efektif? Tujuannya jelas kayak kegiatan. Saya mau ke Cirebon, saya mau kegiatan. Nggak mampir kemana-mana dulu. Efektif, efisien, jelas. Anggaran dipakai untuk sekian titik, efisien, waktunya sekian. Kreatif, banyak model. Jadi misalnya dalam dokter yang praktek banyak kreatif disampaikan agar si pasien jelas dan sebagainya. Silakan. Inovatif silakan. Ya. Itu salah satunya. Inovatif itu misalnya, gimana nih murid-murid susah nih belajar matematik, punya inovasinya, punya gagasannya. Apakah pembelajaran yang harus dipilih di sini atau di hutan, atau suasananya diganti, tidak di kelas, semacam kayak outbound dan sebagainya, silakan. Berorientasi pada mutu, tetap kita harus tertuju pada mutu. Mutu apa di kualitas itu kayak elektronik. 1 bulan sekarang, waduh, pasarannya menurun, ganti lagi keseluruhan, ganti spesifikasi. Itu komitmen itu ya. Silakan nanti dipotong. Anti korupsi, nah, sama nilai-nilainya terbangun dari diri Anda. Nah, tapi di sini ada aktivitasnya lah ya, aktivitas sehari-hari. Nah, ini aktivitas sehari-hari atau kegiatannya. Korupsi itu yang paling berat tuh berbenturan dengan nilai ini. Misalnya nilai Anda dengan kejujuran, nilai Anda dengan keberanian, nilai Anda dengan kesederhanaan, nilai Anda dengan disiplin. Selama nilai-nilai dalam Anda itu pada kepentingan yang lebih besar, nah ini kehidupannya bagaimana? Apakah ini yang kalah atau ini yang kalah? Ya. Nilai-nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.